warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad amma ba'du. Ya ayyuhan nasu taqullaha ta'ala bi fi'lihi ta'ati faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan di qouli alhamdulillah. Karena sampai saat ini kita masih mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati dan menginjakkan kaki di atas buminya. Terlebih lagi saat ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah, yang mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertama, haji ini berbasis pada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang cerdas, anak seorang penjual patung. Disebutkan nama ayahnya Nabi Ibrahim adalah Tarak. Ada juga yang menyebutkan adalah Azar. Masa anak-anaknya dipenuhi dengan kisah-kisah ketaatan dan baktinya kepada kedua orang tua. Pada masa mudanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami kegelisahan. Bagaimana mungkin patung bisa memberikan perlindungan sedangkan ia sendiri tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mencari tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya yang telah menciptakan ia, orang-orang di sekitarnya, dan juga alam semesta ini. Tatkala datang malam, beliau melihat bintang, lalu beliau menyangka itu adalah Tuhannya. Namun tatkala bintang itu tenggelam, beliau berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu beliau melihat bulan, "Inilah Tuhanku." Lalu tatkala bulan itu tenggelam, beliau berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."
Lalu tatkala datang siang, ia melihat matahari. Ia berkata, "Ini Tuhanku, ini terlihat lebih besar." Tapi tatkala matahari itu terbenam, beliau berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kalian persekutukan." Quran Surat Al-An'am ayat 74 sampai 78. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, setelah beliau menjadi Nabi Ibrahim alaihissalam diketahui melakukan penghancuran terhadap patung-patung yang ada di kuil Raja Namrud, dan ia meninggalkan satu patung terbesar. Lalu beliau taruh tongkat yang beliau buat untuk menghancurkan patung-patung tersebut di tangan patung terbesar tersebut. Lalu beliau pulang. Atas kejadian tersebut beliau dipanggil dan terjadilah perdebatan tentang ketuhanan. Pertanyaan yang sukar dijawab adalah, jika patung-patung itu tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, lalu bagaimana mungkin mereka akan melindungi kalian? Atas kejadian itu Nabi Ibrahim dibakar. Saat Nabi Ibrahim dibakar, apakah Nabi Ibrahim tahu bahwa api yang berkobar akan dingin? Sesekali tidak, tapi Tuhan tidak tidur. Tuhan jadikan api itu dingin dan menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kisah selanjutnya adalah tentang kesabaran Nabi Ibrahim karena belum dikaruniai seorang anak. Hingga akhirnya Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, pembantunya yang lebih muda, agar dapat memiliki anak. Dari Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang tampan, pintar, dan juga soleh bernama Ismail alaihissalam. Sedangkan di waktu tuanya, Nabi Ibrahim dikaruniai anak dari Sarah yang bernama Ishak saat Nabi Ibrahim berumur 100 tahun dan Sarah berumur 99 tahun. Ismail alaihissalam lahir ketika ayahnya Ibrahim sedang mengembara memenuhi perintah Tuhannya. Hajar yang ditinggal sendiri melahirkan di Sahara. Dalam keadaan bingung, ia berlari 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah. Dan peristiwa ini kini menjadi bagian dari ritual haji yang disebut sebagai sa'i. Setelah Hajar berlarian antara Sofa dan Marwah, ia melihat anaknya menjejakkan kakinya ke arah padang pasir, lalu keluarlah air. Hajar lalu berkata, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Lalu dari itu kemudian keluarlah sumur air Zam-zam yang airnya tak pernah kering hingga sampai saat ini. Tatkala Nabi Ibrahim pulang, beliau begitu senang sehingga dengan kehadiran Ismail alaihissalam, karena sudah lama ia tak jua mempunyai anak. Saat Ismail masih kecil, sekitar umur 7 sampai 12 tahun, Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar ia menyembelih putranya itu. Dengan perasaan sedih, gundah, Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Tuhan tersebut kepada anaknya. Alhamdulillah, Ismail adalah anak yang soleh sehingga ia berkata, "Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar." Melihat ketaatan ini, iblis mencoba mengagalkan keduanya melaksanakan perintah itu di Mina. Tak hanya sekali, tapi hingga 3 kali iblis menggodanya. Tetapi Nabi Ibrahim dan Ismail menolak serta melempari iblis. Proses ini sekarang dikenal sebagai melempar jumroh. Jumroh ula, jumroh saniyah, dan jumroh aqobah. Setelah berhasil menghalau iblis atau setan, lalu Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail dengan kepatuhan dan kepasrahan yang total. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba. Peristiwa
ini kemudian dikenal sebagai simbol awal mula ibadah kurban yang kita laksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hingga berakhirnya 3 hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim ini. Di antaranya adalah pertama, menyampaikan kebenaran walaupun itu tidak enak. Yang kedua, sabar dan tak berputus asa dari rahmat Tuhan. Yang ketiga, anak dan semua yang ada adalah titipan. Jangan pernah merasa bahwa itu adalah milik kita secara mutlak dan hakikat. Dan yang keempat, teguh pendirian dengan tidak mau tergoda pada godaan setan.